Huha, huha, huha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazini rizki riha wa kasrin nuqud abatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim
lana wal muslimin wa walidaina wa auladana. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi jidna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi hablana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa minka salam, salim lana wa fi dinina. Assalamualaikum Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekhullah al-Fatihah. Ambil nang salawat nang belum, kalau anu minta lang kawannya. Nang salawat nang belum, tadi nang salawat nang baru. Weh, lancar. Ada Allah. Salawat nang baru tenang dia. Sudah. Dah. Lain. Lain nah, terang habis kalau barang dah. Sana kalau di luar kalau enggak. Kalau kemarin tuh salawat rezeki, lah. Nah, fokus di rezeki terus. Kalau yang kedua ini supaya kalau ada penyakit hilang dan supaya penyakit jangan datang. Nah, satu, yang kedua salawat ini juga supaya bencana hilang, tidak ada bencana maupun segala akibatnya kerugian. Dan yang ketiga, salawat ini berisi tentang keluasan rezeki dan tambahan. Mun hendak dapat rezeki tambahan, nah, tambahi juga bacaan salawatnya, bacalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
makin dekat hubungan kita, makin erat dan makin mesra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selalulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada kita sebagai umatnya yang mentakjimkan kepada beliau. Melewati beliau, mudah-mudahan kita mendapat wusul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wusul artinya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fi mardiyatihi, yaitu pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin dalam Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan semua amal soleh itu tidak akan berguna semuanya bila amalil qalbi, bila tidak disertai amal hati, tidak disertai dengan hati. Apa maksudnya tidak disertai dengan hati? Yaitu penghayatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kita mengerjakan sholat, tapi sholatnya tidak kita hayati, kita pahami, kita kenali. Kenapa jadi kita bisa mengerjakan sholat? Tentu karena anugerah Allah. 7 lapisan kemarin, fadlun, dari rezeki, fadlun, rahmat, asma, sampai sifat, sampai zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat, bukanlah Allah memuji dirinya sendiri, tidak. Kita sholat itu pengabdian, penghinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tanpa Allah kita tidak bisa mengerjakannya. Ini harus penting dipahami di sini. Jadi kita dalam rangka menghayati penghinaan kita kepada Allah. Demikian juga ketika kita bersedekah, kita gunakan dengan hati. Bagaimana dengan hati itu? Hati berarti kita sedekah ini berkesadaran semua ini milik Allah. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, 7 lapisan lagi itu semua amal-amal itu gunakan 7 lapisan, atau bahasa lainnya menggunakan hati. Wa tawadu lillahi azza wa jalla wa li ibadihi. Hendaklah kalian tawadu. Tawadu artinya merendahkan diri atau menghinakan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, ini pelajarannya tadi itu kan. Bagaimana cara menghinakan guru dengan Allah? Bagaimana sampai diri kita ini merasakan tidak berarti apa-apa di hadapan Allah, tidak berarti apa-apa, tidak ada artinya. Sampai terus lagi sampai wujud kita hilang, hilang. Tidak ada lagi, saking gimana tidak ada, alam semestanya tidak ada. Bila ada dia muncul, betapa hinanya dia. Ketika dia muncul selain Allah, betapa berdosanya kita. Wah, ini orang-orang yang sudah dekat dengan Allah itu begitu dia. Jadi yang terlihat itu hanya satu saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawadu lillahi. Yang kedua kata saya, tawadu li ibadihi. Bertawadu kepada sesama makhluk, kepada hamba-hamba yang lain. Oh, masa kita menghinakan diri dengan manusia? Bukan menghinakan, merendahkan hati kita. Jangan sampai kita merasa sombong. Bukankah kita tadi itu tidak ada? Kalau kita tidak ada, tidak berarti apa-apa. Ngapain apa-apa kita dengan manusia lain? Masa kita? Sehingga kita tidak mencari kebanggaan di antara manusia. Yalah, merasa sholat sunatnya lebih banyak dari orang lain. Nah, berarti kita tidak tawadu dengan manusia. Berkata kasar kepada manusia, berarti kita tidak tawadu dengan manusia yang lain. Mengalah dengan manusia lain, belajar mengalah, jangan menang terus. Kecuali dia menganiaya kita, beda lagi tuh. Kalau pergaulan hari-hari, bagaimana kita mengalah, melihat manusia tak lebih sebagaimana terasa kita ini lebih uyuh, bahasa Banjar, lebih lemah, lebih
lebih tak berdaya daripada orang lain. Orang lain tuh hebat-hebat, kita ini kalah apa dengan orang lain, kalah segagalanya kita dengan orang lain. Kaya orang kita ini, sugih orang daripada kita, kuat orang daripada kita. Apalagi sugih, bini banyak orang pada kita ya. Kalah semuaan kita. Nah kalau pergaulan yang hari-hari orang tidak tawadu, wah kalah kamu istri berapa? Satu aja orang. Wow, aku 3. Wah, itu kan itu tidak tawadu dengan manusia. Tapi perasaan sangka buruk aja dengan diri kita sudah. Orang lain tuh kayaknya baik aja semuaan. Kalau istilah abah guru sekumpul dulu, sangka buruk dengan diri, sangka baik dengan orang lain, itu bahasa beliau. Bahasa kita di sini kita lebarkan lagi, pengertian bukan hanya sangka, pokoknya tidak baiklah kita ini, orang lain lebih baik. Sudah selesai. Karena itu wajar kita merasa nyaman kita menghinakan diri. Aib banyak kita daripada orang lain, aib itu. Nah kalau sudah kita merasa lebih banyak aib kita, cacat kita daripada orang lain, maulah kita mengejek orang lain? Maulah? Nggak mau mengejek orang lain. Kenapa? Karena kita merasa lebih hina daripada orang lain, lebih merasa rendah dari orang lain. Kita tidak baik, orang lainnya yang baik. Sehingga timbullah perasaan ingin terus mendapatkan sesuatu yang lebih, karena diri kita merasa tidak tawadu li ibadihi, tawadu kepada hamba-hamba Allah. Man ja'ala li nafsi wajanan fala wajanalah. Bila sudah seseorang menjadikan wajan pertimbangannya melihat dirinya buruk, maka dia akan menjadi orang yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ujar saya. Nah, jadi kalau pingin seperti Syekh Abdul Qadir Jalani, merasa hina di hadapan manusia, maksudnya merasa lebih buruk daripada manusia-manusia yang lain. Paling pas melihat ayam menara yang lelah, bah ini kau aku bongoli ayam nenek. Ayam aja dibongoli ya Allah. Ya kalau bisa begitulah. Bagaimana kondisi kita melihat diri kita buruk. Nah ini penting supaya kita bersangka baik kepada orang lain juga. Man ajhara amalahu lil khalqi fala amilalahu. Tetapi siapa yang menjohirkan dirinya di hadapan makhluk, siapa yang merasa besar dari orang lain, siapa yang merasa lebih hebat dari orang lain, selama itu di dalam dirinya ada fala amilalahu, maka tidaklah bernilai amal baginya. Nah kayak apa itu? Contoh, bersedekah, tapi di dalam hati ini sudah ada perasaan pembaiknya dari manusia yang lain. Yalah, aku nih lebih baik daripada, no, coba lihat aku bersedekah aja lebih besar dari orang lain. Nah bila seperti itu ada di hati, fala amilalahu, nol, tidak ada amal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa itu? Tidak ada berarti. Jadi paham lah sudahlah, tawadu ini pentingnya, ya kah? Tawadu ini begitu kan? Dan ketika kita tawadu, Allah sayang kepada kita. Ini persoalan ketika kita tawadu dengan Allah maupun kepada manusia, terbaliklah keadaan, Allah justru sayang kepada diri kita. Karena kita merasa la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan, maka Allah pun mendekati kita, Allah pun menyertai kita, Allah pun akan bersama dengan kita, Allah pun terus menerus memberikan fadilatnya, karunia-Nya. Iya itu tuh para aulia Allah itu jadi dapat karamat tuh kenapa? Karena mereka menghinakan dirinya kepada Allah dan tidak sombong kepada manusia lain. Tawadu li ibadillah, kepada hamba-hamba yang lain. Andaikan orang alim tuh belajar sudah di mana-mana, semua ilmu-ilmu agama itu dari A sampai Z dipelajarinya, masih Hasidin mengaku tidak alim, asa pembodohnya daripada manusia lain. Wah, padahal Sidin belajar puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun belajar aja terus, sampai mati Sidin belajar aja terus, sampai ke mati juga Sidin merasa paling pembungolnya, merasa paling bodoh di antara
Nah ini tawadunya, makanya orang seperti itulah yang akan dipilih Allah menjadi kekasihnya aulia Allah. Nah enak sekali sebenarnya, cuma melakukannya yang susah. Karena kita punya nafsu, hari-hari kita ingin bersaing. Nah apa guru tidak berarti itu Bu? Nah kayak ini kisah si Paloy, nah kisahkan Paloy aja dah. Jadi Paloy ini dibawa anaknya liburan, pas liburan ke kalau di Banjar ini Duta Mall lah. Anaknya masih kecil kan, umur 4 tahun ya Allah. Wah senang bener di Duta Mall tuh ada kereta api, ada Mickey Mouse, ada apa macam-macam itu loh yang hiburan anak-anak tuh. Nah, Paloy makanya yang bayar banyak banget uang habis. Pas pulang ada Mickey Mouse kan di sana tuh. Jadi jar anaknya nih nang sekolah SD nih. Goodbye Mickey Mouse jar. Nanti kita akan berjumpa lagi ya jar. Itu kan begitu senangnya si siapa nih. Jadi jar istri Paloy, abahnya. Senangkan tuh anak supaya senang juga nih hati anak kayak orang tua. Dalam hati Paloy, aku banyak banget habis duit nih. Senang kayak apa senang, cuma karena anak saya itu disuruh untuk menyenangkan anak, sudah ya paksa ucap Paloy ini. Goodbye duitku jar Paloy. Goodbye uangku jar Paloy. Ya kala, ya kah? Selamat tinggal wahai uangku. Nyesal mana Paloy habis duit di sini nah. Yalah. Paloy tidak bisa mendustai hatinya. Kalau hatinya kemana? Hatinya kemana? Ke uang. Kalau anaknya bang hatinya ke uang lah. Tidak, anaknya benar-benar ikhlas, senang hati dihibur oleh Mickey Mouse di sana apalah hiburan anak. Tapi ketika Paloy mengucap goodbye uangku, kepikir Paloy seminggu mencari akan duitnya, dihabiskan anaknya dalam waktu beberapa jam aja. Nah, apa kisahnya itu? Itu kisahnya tadi seperti itulah amal-amal kita dalam hidup hari-hari ini. Jangan sampai tidak diisi dengan tawadu kepada Allah dan tawadu kepada manusia. Nah, itu dalam Fathur Rabbani. Bila kita tawadu kepada Allah dan kepada manusia, kita menjadi orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala sayyidina Muhammadin muzilid da'i wa shifaiha wa dafil bala wa afatiha wa basir rizki wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin muzilid da'i wa dafil bala wa apa